selamat pagi dan selamat pagi menjelang siang untuk kelas 11 dan kelas 12. Ini sebagai kata pembuka Bapak. Oke, silakan selamat menyaksikan video pelajaran ini dan jangan lupa untuk mengklik absen dan ngirim tugas dan juga mengklik like, comment, subscribe. Oke, itu dulu pesan Bapak pagi ini. Dan selamat belajar dan selamat mengerjakan dan saksikan video ini sampai selesai. Oke, salam sehat. Oke, selamat pagi menjelang siang anak-anak untuk kelas 12 IPS dan 12 IPA. Sampai jumpa kembali lagi di pelajaran kita pada hari ini, di hari Sabtu ya. Tolong anak-anak, seperti biasanya setelah menonton video ini nanti akan aktif GC-nya. Tolong segera klik absen dan segera mungkin kerjaan tugasnya. Oke. Tidak berlama-lama, kita langsung mulai pelajaran kita. Kita akan melanjutkan pelajaran tetap dengan tema demokrasi terpimpin. Oke, kita akan belajar tentang sistem ekonomi terpimpin. Kemarin kita belajar struktur politik demokrasi terpimpin. Oke, sistem ekonomi terpimpin merupakan penguasaan atau sekurang-kurangnya pengawasan terhadap alat produksi serta distribusi yang vital bagi perekonomian. Bentuk pelaksanaan sistem ekonomi terpimpin. Pertama adalah nasionalisme perusahaan Belanda, kedua pembangunan nasional semesta berencana, dan tiga pengorganisasian perusahaan swasta. Jadi bentuknya ya, nasionalisme perusahaan Belanda, pembangunan nasional secara semesta dan berencana, ketiga pengorganisasian perusahaan swasta. Oke, sifat ekonominya ini sifatnya itu sistem ekonomi terpimpin atau komando dan terpusat. Kedua, sifatnya itu adalah melakukan tindakan sundering, pemotongan nilai tukar mata uang kertas. Maksudnya nilai tukar suatu uang kertas terhadap mata uang lain. Ketiga, pembekuan simpanan nasabah bank mulai dari 25.000 ke atas ya. Pada masa itu uang 25.000 ke atas sudah hampir setara dengan jutaan sekarang ini. Oke, adanya upaya deklarasi ekonomi, pembentukan Depernas ya, Dewan Perencanaan Nasional yang bertugas perencanaan ekonomi nasional, bertugas menyusun rancangan pembangunan semesta dengan pola 8 tahun. Oke, kita lanjut. Oke, dampak politik ekonomi tersebut pada demokrasi terpimpin. Itu dampaknya itu adalah karena ekonomi saat terpimpin terpusat itu terjadi krisis ekonomi. Kedua, stabilitas politik dan keamanan negara terganggu. Ketiga, peristiwa G30 SPKI. Keempat, budaya Eropa dan budaya Barat serta budaya Amerika dilarang. Oke, budaya nasional daerah dikembang pesatkan. Produk barang atau senjata dari Cina dan Rusia banyak masuk di Indonesia. Oke, ini mengenai Dewan Perancang Nasional tadi ya, Depernas. Dibentuk pada tanggal 15 Agustus 1959. Dasarnya itu adalah Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958. Berubah pada tahun 1963 menjadi Dewan Perancang Nasional, berganti nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau dikenal sekarang namanya Bappenas, dan dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Tugasnya adalah merancang pembangunan baik jangka pendek maupun jangka panjang itu ya. Tugas utamanya dari namanya Depernas berubah lagi menjadi Bappenas. Oke, tindakan devaluasi mata uang rupiah atau penurunan mata uang rupiah itu diterapkan pada 24 Agustus 1959. Dilaksanakan oleh Panitia Penampung Operasi Keuangan atau PPOK. Bentuknya seperti ini ya. Mata uang pecahan bernilai 500 berubah menjadi 50. Penurunan mata uang ya. Mata uang pecahan bernilai 1000 berubah menjadi 100. Mata uang pecahan 100 ke atas ke bawah tidak didevaluasi. Penurunan nilai ya. Menekan laju inflasi. Oke, dalam menekan laju inflasi dasarnya itu adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 2 tahun 1959. Caranya adalah membekukan semua simpanan pada bank-bank.
menginstruksikan penghematan bagi instansi pemerintah. Ketiga, menerbitkan atau menertibkan manajemen dan administrasi perusahaan-perusahaan negara. Oke, baru deklarasi ekonomi dirumuskan oleh Panitia 13, diresmikan Presiden Soekarno pada 28 Maret 1963, yang kemudian disusul dengan 14 peraturan pelaksana atau peraturan 26 Mei. Prioritas deklarasi ekonomi itu adalah mendorong usaha swasta, memperbesar produksi perolehan devisa, memberikan insentif kepada pihak pengusaha swasta yang berhasil menaikkan nilai ekspor dan impor. Mengapa dalam perkembangannya mengalami kegagalan? Ini penyebabnya. Pemerintah gagal memperoleh pinjaman dana dari IMF atau International Monetary Fund. Itulah penyebab kegagalan dari deklarasi ekonomi dan kebijakan lainnya. Dana revolusi. Dasarnya ada instruksi Presiden nomor 18 tahun 64. Baru dasar yang kedua adalah keputusan Presiden nomor 360 tahun 64. Diperoleh itu dari sumber dananya adalah devisa kredit jangka panjang atau deferred payment. Digunakan dalam untuk membiayai proyek-proyek mandataris presiden atau proyek mercusuar. Oke, kita siap dulu pelajaran kita ini tentang Bapak. Oke, ini latihan LKS 3. Silakan kerjain LKS sejarah wajib. Ya. Halaman 49 ya. Di bagian B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar nomor 1 sampai 10. Oke, itulah anak-anak ya. Setelah ini kerjakan tugasnya dan saksikan lagi, ini ada referensi video referensi sejarahnya. Oke, silakan mengerjakannya dengan teliti ya dan cepat, jangan lama-lama. Oke, sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Salam sehat, selamat belajar dan selamat mengerjakan. Tuhan berkati. Pelaksanaan demokrasi terpimpin di Indonesia periode 1959 sampai 1965. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau kekuasaan warga negara atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 karena tidak sesuai demokrasi liberal yang berjalan di Indonesia, dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah negara yang semakin tidak menentu dan untuk menyelamatkan negara. Latar belakang demokrasi terpimpin. Dari segi keamanan, banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal menyebabkan ketidakstabilan di bidang keamanan. Dari segi perekonomian, sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat. Dari segi politik, konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUD 1950. Demokrasi terpimpin dalam bidang politik. 1. Menyusun Kabinet Kerja 1 yang dipimpin oleh Presiden dan Insinyur Juanda sebagai menteri pertamanya. 2. Penolakan DPR terhadap RAPBN tahun 1960. Kebijakan politik yang dilakukan Soekarno pada masa demokrasi terpimpin terkesan otoriter. Ada juga politik mercusuar dijalankan oleh Presiden sebab dia menganggap bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang dapat menyerang bagi nivo di seluruh dunia. Demokrasi terpimpin dalam bidang ekonomi. Sistem ekonomi Indonesia dijalankan secara terpimpin. Keadaan ekonomi yang buruk semakin diperparah dengan adanya pemberontakan PRRI atau Permesta. Langkah-langkah dalam mengatasi kesulitan ekonomi. 1. Pada tanggal 24 Agustus 1959 diumumkan keputusan mengenai keuangan. 2. Tanggal 28 Maret 1983 dikeluarkan landasan ekonomi baru yang disebut Deklarasi Ekonomi. Kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin tidak rasional dan tidak bisa terlaksana dengan baik, sehingga mengalami masa suram. Tugas demokrasi terpimpin.
1. Demokrasi terpimpin harus mengembalikan keadaan politik negara yang tidak stabil sebagai warisan masa demokrasi parlementer atau liberal menjadi lebih mantap dan stabil. 2. Demokrasi terpimpin merupakan reaksi terhadap demokrasi parlementer atau liberal. Penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin. 1. Kedudukan Presiden. 2. Pembentukan MPRS. 3. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung. 4. Pembentukan DPR baru, peralihan dari DPR lama. Demokrasi terpimpin dalam bidang pendidikan. Pada tahun 1950, murid-murid ini adalah hasil pertama dari sistem pendidikan setelah kemerdekaan. Supaya merdeka dapat melanjutkan pendidikan, pemerintah menetapkan kebijakan untuk mendirikan universitas baru di setiap ibu kota dan provinsi. Kebijakan pendidikan pada masa demokrasi terpimpin, di mana masyarakatnya cenderung lebih memilih budaya kebarat-baratan, tetapi pemerintah menjunjung tinggi nilai kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Namun pada saat itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan di mana kebijakan tersebut tidak memperbolehkan masyarakatnya untuk mendengarkan musik-musik barat. Created using Powtoon.